semakin sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun masih ada beberapa wilayah yang hujannya masih terbilang minim, catatan BMKG hingga 2 Februari 2022 yang lalu, 96% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Jika dikaitkan dengan data BMKG tersebut, maka tak heran jika pada akhir Januari hingga awal Februari, berita tentang bencana-bencana hidrometeorologi sering muncul di media. Lantas, bagaimana kondisi atmosfer kita sepekan ke depan? Berikut ulasannya. Sobat BMKG, jika kita perhatikan data sebaran hujan dari GSMAP, nampak pada awal Februari ini sebaran hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian tengah, Papua Barat bagian barat, dan Papua bagian selatan. Jika kita telaah lebih dalam lagi menjadi periode waktu pagi, siang, malam, dan dini hari, maka ditemukan fakta bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada malam hari, serta siang hingga sore hari pada hari berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hujan yang terjadi cenderung dari awan yang tumbuh tinggi menjulang atau biasa disebut awan konvektif seperti awan cumulus dan awan cumulonimbus. Awan jenis ini terbentuk karena proses konveksi yang kuat yang biasanya terjadi mulai kisaran jam 14.30 waktu setempat. Karakteristik ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh negara tropis seperti Indonesia. Jika awan hujan terbentuk tidak jauh dari wilayah pesisir, maka awan ini dapat bermigrasi dari daratan menuju pesisir atau laut ketika malam hari. Ini terjadi karena adanya pengaruh angin darat. Masih ingatkan sobat, apa itu angin darat? Nah, proses inilah yang menyebabkan mengapa hujan masih bisa berlanjut hingga malam hari. Khusus sobat yang tinggal di wilayah pesisir barat Sumatera, mungkin merasakan hujan di malam hari lebih deras daripada wilayah di Jawa dan Kalimantan yang sama-sama memiliki waktu hujan dengan intensitas tinggi pada malam hari. Hal ini terjadi ketika angin dominan di sepanjang pesisir barat Sumatera bertiup dari arah barat. Ingat, tadi kita bahas soal angin darat yang mempengaruhi migrasi awan hujan dari darat ke laut, dan di waktu yang bersamaan ada angin dominan dari barat. Dampak dari kedua angin yang berlawanan arah ini akan menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan angin yang akan semakin meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di pesisir barat Sumatera pada malam hari. Sobat, lalu bagaimana dengan kondisi dinamika atmosfer sepekan ke depan? Dari skala global, BMKG memperkirakan fenomena La Nina lemah hingga netral akan berlangsung hingga Juni 2022. Artinya, potensi suplai uap air dari daerah Samudra Pasifik Timur masih ada untuk mendukung potensi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Sedangkan untuk suplai air dari wilayah barat Indonesia berada pada kondisi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indian Ocean Dipole atau IOD yang diperkirakan bernilai netral. Yang patut untuk menjadi perhatian adalah aktivitas gelombang ekuator di mana NGO, Equatorial Rossby, dan Calvin kemungkinan besar masih akan cukup aktif di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan diprediksi akan mampu meningkatkan potensi pembentukan awan hujan secara signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Ketika gelombang ekuator tersebut akan cukup aktif pada kisaran tanggal 13 hingga 14 Februari 2022 di sekitar selatan Jawa. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kombinasi aktivitas gelombang Rossby ekuatorial dan NGO mampu memicu terbentuknya daerah tekanan rendah yang berarti pada periode tersebut di wilayah Sumatera bagian selatan dan Jawa berpotensi hujan dengan durasi panjang. Selain gelombang atmosfer, aktivitas monsun Asia pun diprediksi menguat terutama dalam sepekan ke depan. Aliran massa udara dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia nampak mendominasi yang dapat membentuk kumpulan angin signifikan di Indonesia sebelah selatan ekuator. Namun, aktivitas seruakan dingin belum menunjukkan kondisi signifikan akibat dari terhambatnya aliran massa udara dari Asia Timur menuju wilayah Indonesia bagian barat, meski kecepatan angin di Laut Cina Selatan dapat dikatakan cukup tinggi beberapa hari ini. Di sisi lain, terbentuknya pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara mampu mengintensifkan pertumbuhan awan hujan dari perubahan pola angin, yaitu area perlambatan kecepatan angin dan sirkulasi siklonik yang membawa massa udara basah dari Samudra Pasifik hingga ke Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara.
Sementara itu, untuk sobat yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur meliputi Sulawesi hingga Papua masih perlu waspada mengingat hujan dengan tipe lokal yang biasa terjadi pada siang hingga awal malam masih berpotensi terjadi dalam sepekan ke depan. Dalam menghadapi periode musim penghujan, masyarakat diharapkan tetap tenang namun juga waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Penataan lingkungan sekitar seperti membersihkan dan merapikan wilayah bantaran sungai dari sampah, memperkuat tanggul sungai yang sudah mulai longsor, serta melakukan penebangan ranting dan batang pohon yang sudah tua atau lapuk, sangat penting untuk memastikan resapan air tetap terjaga dengan baik, terutama pada wilayah yang mengalami curah hujan tinggi. Selain itu, jangan lupa selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi call center kami di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat semua sudah divaksin. Saya Hasmoro Rini Sulistami, salam sehat, sampai jumpa.